Pemirsa, lembaga survei Indopol memutuskan untuk tidak merilis survei elektabilitas Capres-Cawapres pada bulan ini. Hal ini dipicu oleh penolakan masyarakat untuk disurvei. Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistianto mengaku Indopol memperoleh penolakan dari sejumlah kepala desa dan lurah selama survei berlangsung. Penolakan warga ini dinilai anomali karena tak pernah terjadi di beberapa survei sebelumnya. Meski demikian, dari hasil survei yang terhimpun terekam bahwa terdapat fenomena tingginya angka pemilih bimbang atau undecided voters di sejumlah wilayah. Tingginya undecided voters ini diduga karena ada penolakan masyarakat agar pilihan mereka dalam pemilu 2024 tidak terpetakan dalam hasil survei. Tingginya undecided voters ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Sejumlah RT di Jawa Timur menyampaikan bahwa warganya tidak menerima survei agar wilayahnya tidak terpetakan dan tidak berimbas pada bantuan sosial. Sementara itu di Kabupaten Bangka, kepala desa setempat juga menolak survei dengan alasan keamanan. Khususnya Jawa Timur, saya menemukan ada gap yang besar pemilih Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan di kantong-kantong di Jawa Timur, terutama Traman itu. Itu saya melihat ada beberapa kabupaten yang undecided voternya tinggi, terutama Kabupaten Blitar, 85%. Saya curiga, kenapa? Kemudian saya biasa ada metode identifikasi persoalan surveyor ya. Ternyata mereka menjawab bahwa ada penolakan oleh kelurahan, RT, bahkan responden, karena mereka tidak ingin persoalan ini menjadi persoalan politik, yaitu dicabutnya bansos dan PKH. Hal serupa juga dijumpai di sejumlah daerah di Jawa Barat, seperti Depok, Bogor, Bandung, dan Bekasi, serta Banten. Di Jawa Barat umumnya wilayah kelurahan menolak didatangi lembaga survei dengan dalih masalah administrasi. Fenomena tingginya undecided voters ini menunjukkan bahwa masyarakat menyembunyikan pilihan yang dapat diartikan bahwa masyarakat berada dalam kondisi yang tidak bebas memilih. Dari Jakarta, Disti Arifa, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Ya, terkuaknya fakta terkait anomali survei menambah daftar panjang kejanggalan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Masyarakat berada dalam kondisi yang disebut tidak bebas memilih. Bagaimana tanggapan perwakilan ketiga paslon? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama perwakilan dari juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Syahganda Nainggolan, Ketua Umum Lingkar Nusantara yang juga TKN Prabowo Gibran, Hendar Sam Marantoko, dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud Yusuf Lakaseng, dan juga Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistianto. Assalamualaikum abang-abang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan Herjuno di studio. Saya ke Indopol mungkin terlebih dahulu. Bang Ratno, ini ada temuan yang tadi kita lihat di lapangan, warga menolak disurvei. Boleh dielaborasi terlebih dahulu, Bang Ratno, silakan. Siap, Mas. Pertama saya ingin sampaikan begini, survei Indopol ini ada dua kali ya. Baik. Pertama adalah survei tingkat provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten. Itu di awal Januari. Tidak berselang lama itu kita melakukan survei nasional. Nah, responden di survei provinsi itu 1.200. Masing-masing provinsi, jadi lebih memotret kota kabupaten, kemudian survei nasional itu di 38 provinsi dengan jumlah responden 1.240, di mana kota kabupatennya itu random. Jadi itu saya ingin membedakan itu dulu. Nah, ternyata di survei yang kami lakukan awal Januari, yaitu provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten, itu di lapangan kita menemukan survei itu ada penolakan gitu oleh tingkat kelurahan, kemudian RT, bahkan responden KK gitu ya. Semuanya hampir sama narasinya bahwa mereka takut dipetakan pilihan politiknya begitu. Karena ada satu misalkan contoh di Kabupaten Lamongan itu dia menyebutkan bahwa
kami trauma karena pada saat pilkada di 2020 kalau nggak salah itu PKH kami dicabut karena tidak sesuai dengan pilihan politik pemenang saat itu. Nah, trauma-trauma seperti ini mereka hampir secara keseluruhan menyatakan bahwa takut persoalan politik pilpres ini ada hubungannya dengan pencabutan bansos. Meskipun ada beberapa kendala yang apa namanya biasa kami temukan, yaitu biasa masalah administrasi, kemudian kelengkapan dokumen dan sebagainya. Tapi umumnya di 1 bulan terakhir ini berbeda dengan 2 bulan terakhir gitu ya, bahwa ada penolakan khususnya tingkat kelurahan. Kira-kira begitu, Mas. Oke, makanya baik. itu kesimpulan di survei nasional kami di pertengahan Januari itu tidak kami rilis. Karena patut diduga ada anomali perilaku pemilih. Karena angkanya pun takutnya tadi tidak valid ya Bang Ratno ya, karena banyak yang menolak seperti itu. Jelas, tentunya itu tidak akan bisa menggambarkan peta sesungguhnya, meskipun langkah dalam metodologi kami itu sudah terselesaikan ya, mencari responden ulang begitu, di random ulang. Nah, ketika kita melihat hasilnya gitu, khususnya yang provinsi ini ya, basis pemilih Ganjar, terutama basis pemilih PDIP, itu undecidednya tinggi, Mas. Contohnya aja di Kabupaten Blitar itu ada 85% yang tidak menjawab. Nah, kami sebagai peneliti curiga, kenapa ini gitu kan? Saya sangkut pautkan dengan saya elaborasi dengan temuan survei di lapangan, kami patut menduga bahwa ini akan terjadi anomali perilaku pemilih. Kita dapat poinnya. Saya ke Bang Yusuf Lakaseng. Bang, kalau kita lihat ini ada fenomena masyarakat takut disurvei dengan alasan yang tadi disebutkan. Apakah ini menurut Anda hal yang harus segera kita perbaiki? Karena ada kekhawatiran kalau tadi, ini kan hak memilih kan hak semua orang dan sangat personal. Kalau diintimidasi takutnya kan pemilu kita hasilnya buruk. Gimana Bang Yusuf? Ya, dari survei Indopol ini yang mengkonfirmasi fakta-fakta yang tentu mengejutkan kita semua, itu menandakan bahwa dinamika konsultasi ini memang sudah pada tingkat grassroots yang paling bawah. Ya. Tentu yang pertama yang menjadi catatan kita, barangkali memang ada satu proses intimidasi yang terstruktur, sistematis terjadi, ya, sehingga para lurah, para kepala desa itu karena mengalami apalagi pengarahan politik tertentu, maka mereka tentu nggak mau ya daerahnya itu terpetakan secara politik kemana pilihannya. Yang kedua adalah tidak maunya masyarakat disurvei itu juga, itu menurut saya adalah bentuk perlawanan masyarakat yang nantinya bisa memberikan kejutan di 14 Februari ya. Kejutannya itu tentu bukan satu putaran, kejutannya itu adalah 2 putaran, dan menurut saya ini mengkonfirmasi bahwa validasi survei dari lembaga-lembaga sebelumnya yang mempublikasi surveinya yang menyatakan satu paslon tinggi sendiri, yang lain jauh ya, hampir 2 kali lipat ketinggalan. Dan saya kira survei Litbang Kompas yang terakhir menunjukkan anomali seperti temuan Indopol itu. Kelihatan betul bahwa di survei Kompas Desember itu kan undecided votersnya tinggi sekali ya. Dan saya melihat bahwa kok beda sendiri nih survei Kompas dengan survei lembaga lain, misalnya SC ya, poll tracking atau indikator politik. Jadi itu tanggapan saya sementara, Juno. Oke, baik. Saya langsung ke Bang Syaganda dari Timnas Amin. Bang, kalau kita lihat ini ada ya, masyarakat takut disurvei. Apa yang terjadi kalau dari sudut pandang Amin sendiri? Ya, terima kasih saya pikir kepada teman-teman Indopol ya. Karena mereka menemukan fakta yang menakutkan, yang sebenarnya sudah sering diperlihatkan di media-media sosial dan media lainnya. Ada rencana atau ada mulai ya dibuat bantuan-bantuan itu dengan stempel-stempel 02 ya, dan itu dengan survei Indopol ini memperkuat tesis itu bahwa sekarang telah terjadi yang disebut sebagai politik gentong babi. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu namanya pork barrel
politik. Bang ya. Syahganda, maaf saya potong sedikit, kita tahan dulu, nanti ada waktunya saya berikan lagi kesempatan Bang Hendarsam. Ini Iya. bukan nama binatang, Bukan. ini di dalam bahasa Inggris. Bukan Bang Syahganda, kita ada informasi dulu, ada breaking news sebentar, nanti kita sambung ya. Bang Hendarsam juga nanti akan saya tanya pendapatnya, kita tahan dulu ya. Kita akan ikuti breaking news berikut ini. Saya kasih. Baik, kembali lagi di Sindo Sore dan kita lanjutkan dengan dialog kita masih bersama juru bicara dari ketiga paslon. Saya tadi ke Bang Syahganda terlebih dahulu, mohon maaf tadi ada tayangan sedikit dinamis, jadi boleh Bang Syahganda tanggapannya diulangi lagi terkait warga yang tadi menolak di survei. Saya pikir gara-gara ada istilah babinya tadi. Tidak, bukan Bang. Politik gentong babi itu, dalam dunia akademis itu biasa namanya pork barrel. Baik. Ya, politik. Jadi menyogok rakyat dengan iming-iming bansos dan lain-lain itu untuk dikonversi jadi suara. Itu di negara maju, di Amerika, di Eropa, itu udah ratusan tahun lalu dianggap sebagai penindasan terhadap kemanusiaan, sebagai penghinaan terhadap kemanusiaan. Baik. Saya tinggal di Belanda ya dulu tahun 93 sampai 95. Satu waktu saya menjadi penerima bansos dari negeri Belanda karena istri saya warga negara sana dan kami berdua hidup belum punya kerja. Ya kita tuh dikirim uang transfer, nggak ada bansos, pokoknya tiap bulan nggak punya uang dikirim uang untuk liburan, dikirim uang lain-lain dan lain-lain dan lain. Tidak ada sedikit pun ikatan kita itu berterima kasih kepada orang atau kepada negara. Ya itu sudah menjadi hak warga negara. Sama juga dengan orang-orang yang disuruh ngantri untuk menerima bansos oleh Jokowi yang tersiar di TV-TV saat ini, ya, atau orang-orang yang dikasih berbagai jenis bansos itu sebenarnya penghinaan terhadap kemanusiaan. Dan itu selalu muncul secara atraktif, ya, menjelang pemilu selama 5 tahunan. Ya, saya dulu 2019 sebagai tim kampanye nasionalnya Prabowo. Saya juga menulis soal itu di 2019. Saya kecewa dengan pemerintah Jokowi yang melakukan waktu itu juga politik bansos, politik gentong babi itu. Nah kita ini sekarang, kenapa 70 tahun merdeka, 70 berapa sekarang ini? Kita masih nggak berubah-berubah, masih membuat rakyat itu jadi pengemis. Ya, hingga akhirnya seperti sekarang, Indopol ini alhamdulillah berhasil menemukan fakta itu. Tidak bisa dibantah karena ini hasil riset. Jadi saya sangat mengecam dengan keras. Ya kalau mau curang, pakailah curang-curang lain, ya, yang tidak menghina kemanusiaan. Karena melempar-lempar bansos, membuat orang ngantri, mengular-ngular, itu betul-betul tidak manusiawi. Ya saya itu tidak pernah berterima kasih ya, atau ketika saya di Rotterdam, ya, mendapatkan bantuan. Kita tidak boleh rakyat kita berterima kasih, itu automatically. Dulu udah bagus pakai transfer aja. Sekarang dipakai lagi beli beras. Sekarang impor beras kita jelang pemilu naik lagi. Ya, kemudian pakai lagi yang tidak bentuk uang tunai. Ya, ini saya mengecam benar. Mudah-mudahan ya temuan Indopol ini bisa dijadikan alasan ya buat tim hukum baik di pihak saya 01 dan 03 tentunya yang tadi saya kagum dengan Bang Tono Mulia Lubis, itu kita harus melaporkan ke Bawaslu dan kalau bila perlu kita melaporkan ke dunia internasional bahwa pemerintah Jokowi ini melanggar HAM. Itu menurut saya ya. Baik, Bang Syahganda, saya ke Bang Hendarsam bahwa ya tadi kita masing-masing paslon punya tanggapan. Kalau tadi ada warga yang takut karena tak dapat bansos, jadi akhirnya tidak mau disurvei. Kita tahu bansos asalnya dari pemerintah nih, Bang Hendarsam. Bukan dari pemerintah, bukan dari negara. Iya. Itu kan uang pajak kita dari APBN kan Bang ya? Iya, saya bayar pajak loh. Saya ke Bang Hendarsam dulu Bang Syahganda ya. Silakan Bang Hendarsam. Oke. Ya. Terima kasih Juno. Yang satu, kita dari tim paslon 02, Pak Prabowo dan Mas Gibran juga sepakat bahwa bansos ini tidak bisa dikaitkan dengan masalah capres pencapres. Baik. Bang Hendarsam. Ya, nampaknya ada sedikit trouble dengan audio. Ya, Bang Hendarsam boleh diulangi sedikit tadi? Oke. Ya, silakan.
Saya ulang ya. Ya, silakan, kita Paslon 02 dan juga tentunya Pak Prabowo dan Mas Gibran juga berpendapat hal yang sama, bahwa bansos ini tidak boleh dipolitisir. Bansos ini jelas murni merupakan bantuan dari negara, ya kan, melalui pemerintah untuk kepada masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan kedua, program bansos ini bukan hal yang baru, jadi sudah terjadi di beberapa rezim dan periode sebelumnya juga. Nah, yang ketiga, program bansos ini harus dilihat bahwa salah satunya dalam bentuk beras, ya kan. Dalam hal ini, kenapa dalam bentuk beras, tidak dalam bentuk uang? Hal ini juga untuk menekan harga yang mulai liar di pasaran, sehingga kalau dalam bentuk beras kita tidak bisa didikte lagi terkait dengan harga beras ya. Nah, saya juga sepakat, Bang Syahganda, apabila memang ditemukan adanya temuan bahwa ini adanya pelanggaran ya terkait dengan masalah bansos ini dikaitkan dengan paslon tertentu, kita terbuka untuk hal tersebut, karena toh pada prinsipnya bahwa ketika daripada ini menjadi narasi-narasi, ya kan, wacana-wacana dan cenderung tendensius dan menghasut di masyarakat, lebih baik memang kita laporkan saja ke Bawaslu, sebagaimana yang sudah kami lakukan selama ini. Dari lisan sendiri, apabila memang mendapatkan temuan, ya kan, ada kecurangan, dugaan kecurangan yang dilakukan oleh paslon lain 01 dan 03, kita laporkan. Jadi tidak menjadi hal yang sifatnya membingungkan masyarakat, ya kan. Makanya ada istilah Pak Prabowo itu istilahnya jadi jangan cuma jadi omon-omon saja, kan gitu ya. Jadi memang benar-benar harus konkret. Nah, kalau tadi dikaitkan Indopol mengkaitkannya dengan paslon tertentu, ya itu saja, kalau memang ada dibuktikan saja, karena kita sama sekali itu tidak pernah, ya kan, secara tegas juga, ya kan, dalam narasi juga dalam perbuatan tidak pernah sama sekali menyinggung tentang masalah bansos. Nah, berikutnya juga tentang masalah diteorikan, ya kan, seolah-olah ini ada kaitan dengan masalah politis, ya kan, memang agak sedikit kurang masuk akal menurut kami juga, tidak make sense, ya kan, apabila ada beberapa pihak takut untuk memberikan suaranya apabila ini dikaitkan dengan masalah politik tertentu. Nah, bagaimana saya juga ingin bertanya juga kepada yang lain dan kepada publik, bagaimana program ini sudah dipetakan di beberapa daerah atau di seluruh Indonesia itu bisa dibatalkan. Ya kan, alasannya juga apa, kan seperti itu ya, praktek-praktek itu apakah benar terjadi kan atau tidak. Nah, ini juga patut kita pertanyakan. Dan yang berikutnya lagi yang perlu menjadi catatan, ini terjadi hanya di basis atau kantong masanya 03 khususnya, ya, daerah Blitar dan lain sebagainya. Apakah kita tidak berpikir sebaliknya? Kalau kami mau cuma sekedar omon-omon saja, hanya menduga-duga saja, apakah kita tidak berpikir sebaliknya bahwa narasi ini diungkapkan, ya kan, untuk menyerang paslon dari 02 contohnya, ya kan, karena kalau memang itu benar terjadi, ya kan, itu siapa, ya kan, RT-nya siapa, ya kan, lurahnya di mana, dilaporkan seperti itu. Harusnya seperti, saya yakin, karena bukan apa-apa. Paslon 03 pendukungnya ini militan, dia berani pasang badan untuk membela pasangannya, ya, membela paslonnya. Itu bahkan secara fisik mereka lakukan itu di beberapa daerah, di daerah Sampang, ya kan, di Sulsel, ya kan, bahkan di Bandung kemarin, ya kan, paslon 02 dilakukan penganiayaan. Jadi artinya apa? Emang secara karakternya mereka untuk hal-hal intimidasi nggak akan terpengaruh, bahkan kalau bisa mereka yang akan mencoba ofensif terlebih dahulu. Hal seperti ini kan harus dilihat juga, gitu loh. Jadi apakah
ini benar-benar murni seperti itu? Apakah cuma gimmick yang ingin ditonjolkan sehingga kemudian disangkut pautkan dengan saya ke tertentu? Baik, Bang Hendar Sam, kita dapat poinnya. Saya ke Bang Ratno, bahwa kalau dari peta sendiri Bang, dari peta survei kemarin, apakah ini memang di basisnya 01 atau 03 atau seperti apa Bang? Kalau takutnya juga kan ini jatuhnya tadi, kalau ada argumen dari Bang Hendar Sam, ya tadi ada coba untuk menyerang paslon tertentu, padahal di lapangan tidak seperti itu. Bagaimana Bang Ratno menanggapinya? Ya, pertama saya ingin sampaikan begini, bahwa ini temuan di lapangan. Ya. Baik. Ini temuan di lapangan yang 2 bulan kemarin itu tidak kami rasakan. Kita fine-fine saja melakukan survei, begitu ditanggapi dengan... Tempatnya tadi ya Bang, di Jatim, Jabar, Banten? Iya, ya, karena kalau survei provinsi itu semua kota kabupaten kita potret. Baik. Ya kan? Jadi itu tergambarkan begitu. Nah, yang saya ingin sampaikan begini, ini sebenarnya tidak ada kaitannya yang temuan ini dengan memojokkan salah satu paslon, tidak. Saya hanya menyampaikan, saya hanya menyampaikan bahwa situasi surveyor kami itu menemukan bahwa masyarakat itu takut akan dicabutnya bansos, sehingga dia tidak bisa diwawancarai dalam survei. Gitu. Nah, kepentingan kami bahwa angka survei per hari ini, pertengahan Januari itu, menurut kami di angka Indopol tentunya, begitu ya, itu terjadi anomali, makanya kami tidak rilis. Nah, itu saja. Terlepas kemudian ini menjadi... Itu tafsir masing-masing ya Bang ya? Ya, kemudian ini diambil isunya menjadi ada sebuah pelanggaran pemilu dan sebagainya, itu sudah bukan ranah kami gitu kira-kira. Baik. Saya ke Bang Yusuf. Bang Yusuf, bahwa kita bicara basis survei ini tadi Jatim ya, juga Ganjar, Jabar, juga Banten. Apakah Anda merasa dirugikan dengan laporan ini? Dari Bang Yusuf sendiri gimana Bang Yusuf, TPN? Boleh di-unmute dulu Bang Yusuf. Ya, kita merasa tidak ada kerugian apapun dari hasil survei ini, kan temuan kerja ilmiah ya. Tapi dari survei ini menjelaskan bahwa mungkin sudah ada arahan tertentu kepada kepala desa, dan kebetulan memang saat ini lagi dalam proses pembagian bansos yang masif. Kepala desanya mungkin takut gitu loh, kalau di survei masyarakatnya nanti dia jujur dukung misalnya 03, karena itu basisnya 03. Lalu karena dilihat datanya, oh ini basis 03, nanti bansosnya yang lagi dibagi-bagi itu nggak jadi dikasih ke situ. Saya pikir itu kesimpulan saya dari temuan survei Indopol itu yang make sense gitu, nggak ada urusannya dengan pasangan yang lain, apalagi menjelek-jelekan pasangan 02. Menurut saya pasangan 02 nggak usah juga terlalu sensitif ya, merasa terlalu diasosiasikan dengan Pak Jokowi, santai aja ya. Kesimpulan saya adalah survei ini nanti, kesimpulan saya nanti dari survei Indopol ini 14 Februari 2024 nanti, yang tinggal beberapa hari lagi itu, pasti akan ada kejutan yang membuat kita akan tercengang bahwa ternyata survei-survei sebelumnya ini itu adalah survei propaganda, bukan survei yang betul-betul objektif gitu loh, Juno. Baik, Bang Hendar Sam sedikit, silakan. Ya, bahwa memang saya ingin menghimbau sebenarnya kepada seluruh paslon ya, bahwa semua itu, setiap temuan memang harus dilakukan proses hukum. Ini yang saya sayangkan sebenarnya selama ini, khususnya di paslon 01 dan 03. Karena setiap ada temuan itu wacananya cuma di media sosial dan di berita aja, tapi sangat minim sekali untuk ditindaklanjuti itu sampai dengan sampai ke proses, contohnya ke Bawaslu ya, apalagi ke kepolisian gitu loh. Jadi ini yang kita lihat bahwa ya cara-cara playing victim seperti ini ya, dengan tidak mengedepankan hukum, ini menjadi hal yang sangat-sangat tidak mendidik. Baik, Pak Hendar Sam ya. Baik, Bang Hendar Sam. Syaganda, silakan Bang Syaganda. Berkali-kali jangan dibilang kita nggak melaporkan. Oke, silakan Bang Syaganda. Kita melaporkan. Saya kira Pak Hendar Sam ini out of context ya. Kita ini ngomongin hasil survei Indopol kok, yang di lapangan nggak ada urutannya lapor melapor. Hasil survei gimana caranya dilaporin? Nggak ada itu. Itu gimana logikanya? Boleh saya ngomong nggak? Baik, sebentar. Bang Hendar Sam sebentar ya. Bang Yusuf juga sebentar. Bang Syaganda silakan. Bang Syaganda silakan.
Bokro, saya apresiasi Pak Hendarsam tadi bilang, kita ini omon-omon. Bang Hendarsam sebentar, Bang Syahganda silakan. Kita ini tidak melaporkan, padahal ya tim hukum 01 itu sudah beberapa kali melaporkan kecurangan-kecurangan dan potensi kecurangan, terutama ketika briefing dari sekda-sekda di berbagai daerah kepada PNS. Ya. Jadi jangan dibilang kita omon-omon, kita melaporkan. Dan kita juga sudah melaporkan adanya barang-barang bansos yang ditempel 02. Ya, jadi ini bukan nggak melaporkan. Yang kita sekarang bicara ini tentang Indopol, adanya temuan ya dari Indopol ini dalam sebuah research. Kenapa mereka takut menjadi responden, takut menjawab? Baik. Karena ternyata mereka dikaitkan dengan adanya bansos yang nanti tidak akan diberikan kepada mereka. Ya, siapa pengendali bansos? Pengendali bansos itu ya adalah kekuasaan nasional yang sedang memerintah. Orang bilang, oh enggak dong, di daerah seperti katanya tadi mungkin bupatinya. Enggak. Sekarang ini bansos dikendalikan oleh sebuah rejim ya secara nasional dikomandoi oleh Presiden Jokowi. Jadi wajar aja orang kemudian ketika Pak Jokowi pada hari kemarin menyatakan dia tidak netral lagi, dia sudah berpihak kepada 02. Baik, Bang wajar Syahganda. dong orang curiga ya ke depan ini bahwa bansos itu akan digunakan seperti pork barrel itu, politik gentong babi. Teori itu teori yang sebenarnya diakui oleh dunia politik, ilmu politik. Persoalannya ini adalah ya, apakah kita mau melanjutkan politik gentong babi di mana rakyat ini disuruh ngemis? Ya, bansos, kasihan dong, kasihan. Bang Syahganda, menurut saya itu jangan ya. Saya dapat poinnya ya. Lagi-lagi waktu sangat terbatas. Mungkin saya ke Bang Hendarsam, singkat saja Bang Hendarsam tanggapannya. Ya, bahwa niat baik pemerintah dalam hal ini negara untuk menjalankan program bansos ini memang harus berjalan sendiri-sendiri paralel. Tidak bisa kita kaitkan dengan upaya politisasi tertentu. Itu yang pasti. Bahwa ya, Jokowi harus netral. Kalau Jokowi nggak netral susah, Hendarsam. Iya, Bang, tanyakan juga ke 03. Adian Napitupulu itu juga menyatakan bahwa itu boleh berkampanye presiden. Baik. Udah undang-undang menyatakan itu. Cukup ya waktunya ya. Itu baru tadi syaratnya. Ketua tim hukum Todung Mulya Lubis sudah mengatakan nggak boleh Jokowi itu berpihak. Sekarang masalahnya baru kita dengar. Apakah yang dikatakan oleh Todung Mulya Lubis itu benar? Itu yang saya tanyakan. Oke, baik Bang Hendarsam, Bang Syahganda. Kita ke 03. Jelas bahwa di dalam undang-undang pemilu itu presiden, wakil presiden, ya gubernur, bupati itu boleh berkampanye, tapi ada syaratnya. Kata Pak Jokowi pada 1 November 2023. Pak Jokowi pada 1 November 2023 bilang tidak boleh. Presiden itu harus netral, pejabat negara harus netral. Gimana sih? Bang Hendarsam, Bang Syahganda, saya ke Bang Yusuf ya. Jangan menjelek-menjelek. Oke, sebelum kita tutup Bang Hendarsam, kita dapat poinnya Bang Syahganda. Bang Yusuf, singkat saja. Senyumnya yang lebar Bang Yusuf boleh. Bang Yusuf ini kurang progresif Yusuf ini sekarang. Saya nggak mau debat kusir ya, kita perlu edukasi publik juga kan forum semacam ini. Jadi ya kita kembali ke topik awal ya, bahwa ya itu temuan survei mengatakan begitu, dan saya percaya survei Indopol itu saking percayanya, yakinnya saya dengan objektivitas kerja politik, kerja ilmiah mereka nggak mau merilis hasil survei itu, tapi ini menjadi optimisme bagi kita, khususnya kami di pasangan 03, bahwa hasil pemilu nanti tidak seperti apa yang digembar-gemborkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menang satu putaran. Karena buktinya masyarakat masih menyimpan pilihannya nih. Nanti tanggal 14 Februari baru dia akan pastikan memilih siapa, dan di situ ada kejutan-kejutan politik yang akan terjadi. Nah, kita tunggu kejutan politik itu, Juno dan teman-teman sekalian. Terima kasih, dan juga untuk Bang Ratno Indopol, terima kasih juga ya. Semuanya keren-keren, 1, 2, 3 keren semua. Senyumnya yang paling lebar mana nih untuk Sindo Sore? Terima kasih semuanya, abang-abang. Sehat-sehat ya. Ya, terima kasih. Wassalam.